Ya, apalagi akhir-akhir ini ada kebijakan pemerintah untuk terus ya mengangkat ya P3K ya, P3K. Tentu ini juga akan membutuhkan ya dukungan dana yang tidak sedikit ya. Seandainya pemerintah pusat tidak memberikan semacam dana tambahan ya di dalam dana alokasi umum untuk pengangkatan pegawai ini, maka eh, hampir bisa dipastikan ya tidak ada pembangunan ya di daerah ya. Yang ada hanyalah bisa untuk berjalannya eh, operasional pemerintah untuk hal-hal yang sangat urgen saja ya, karena space ya atau selisih antara belanja yang sifatnya wajib ya itu dengan pembangunan itu hanya sangat sedikit sekali ya, terutama ya bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah dan sedang ya, ya. Kecuali daerah-daerah yang kapasitasnya secara fiskal itu tinggi ya, dan itu tidak banyak ya, tidak banyak ya yang kapasitas fiskal tinggi, misalnya Jakarta misalnya, atau di Bali itu misalnya Kabupaten Bandung kalau tidak salah ya. Kemudian di Riau itu misalnya Kabupaten Bengkalis atau Dumai ya. Dan sebagian ya di Kalimantan Timur misalnya. Hanya segelintir aja yang bisa bertahan. Oleh karena itu tidak mudah ya bagi seorang kepala daerah atau pimpinan daerah ya, untuk mengejut pembangunan di tengah fiskal yang sangat terbatas ini ya. Tentu ya harus tetap berinovasi ya, berusaha ya untuk meningkatkan pendapatan, meskipun ya itu tidak mudah ya, tidak mudah ya, tidak mudah ya, terutama bagi daerah-daerah yang secara pembangunan itu belum mencapai taraf ya daerah yang katakanlah maju ya, ya. Ya, secara umum misalnya daerah kabupaten misalnya itu berbeda dengan kota misalnya ya. Kota itu ya secara infrastruktur itu sudah cukup bagus sehingga dana pembangunan fisik itu sudah bisa berkurang dan bisa diarahkan pada pembangunan sifatnya non fisik ya, seperti itu. Namun bagi daerah-daerah yang apa namanya di luar kota misalnya ya, apalagi dengan kondisi geografis yang berat misalnya ya, itu pasti membutuhkan dana yang besar ya untuk pembangunannya ya. Ya, cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah tentunya adalah bagaimana ya ya eh, kekurangan atau keterbatasan APBD ini ya, ya dari segi pendanaan itu harus diupayakan ada sinergi program dengan pemerintah provinsi dan pusat ya. Sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan daerah ya, ya, yang tidak dibiayai dari APBD itu bisa paling tidak dibantu ya melalui dana-dana dari APBD provinsi maupun dana APBN ya, baik di kementerian ya, misalnya kementerian teknis misalnya dengan menggunakan dana TP ya, tugas pembantuan ya. Dan ini adalah cara yang bisa digunakan ya. Ya. Kemudian ya alternatif yang terakhir ya, ya terakhir yang bisa dilakukan ya. Ya. Dalam keadaan seperti ini ya, kepala daerah juga bisa membuka ruang ya untuk menggunakan ya opsi terakhir ya, ya yaitu opsi pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini ya, bisa dilakukan ya terhadap program atau kegiatan yang bisa menghasilkan katakanlah pendapatan, meskipun mungkin tidak seimbang ya antara apa namanya biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan, tapi paling tidak ya bisa memberikan pendapatan ya untuk misalnya pembangunan sarana prasarana ekonomi ya. Bisa juga ya digunakan untuk membangun katakanlah untuk jalan raya ya di pusat-pusat
eh, apa namanya, ekonomi ya, yang mana di jalur itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Itu bisa digunakan sebagai pilihan ya, untuk mendanai pembangunannya sebagai langkah terakhir ya, di tengah terbatasnya fiskal dan ada semacam radical policy daripada budgeting ya, ya kebijakan anggaran yang sangat radikal, sedikit berbeda ya antara pemerintahan sebelum dan sekarang ya. Pak Prabowo ini banyak sekali menelurkan program-program yang sifatnya apa namanya, menyentuh langsung masyarakat, tapi langsung dikendalikan atau apa namanya, dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya, tidak melalui pemerintah daerah, dan itu sangat menyedot anggaran yang sangat besar ya, sampai ratusan triliun ya. Seperti misalnya program makan bergizi ya, gratis ya. Kemudian juga program-program lain ya, seperti Koperasi Merah Putih, meskipun ya secara pendanaan itu akan melibatkan lembaga perbankan ya, yang tidak didanai oleh APBN ya. Demikian juga program-program lain yang langsung dilakukan oleh kementerian atau lembaga di pemerintah pusat ya. Mungkin demikian ya, bisa tambahan penjelasan ya terkait dengan dampak ya perubahan kebijakan fiskal dalam draft RAPBN 2026 terhadap daerah, dan bagaimana daerah harus menyikapinya dan mengambil langkah ya untuk agar pembangunan tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan, dan tentu juga pemberdayaan masyarakat tetap berjalan. Terima kasih.